Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hendrik Vincent, founder dan CEO dari BShare, sebuah platform securities crowdfunding yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sejauh ini kami sudah berinvestasi kepada lebih dari 60 bisnis di seluruh Indonesia sebesar 60 miliar rupiah bersama dengan 80.000 investor dari Sabang sampai Merauke. Sejauh ini bisnis-bisnis tersebut juga sudah menghasilkan omset sekitar 60 miliar dan menghasilkan dividen sebesar 5,5 miliar untuk para investor kami. Nah, sistem ini merupakan sistem securities crowdfunding di mana kami membantu rekan-rekan pelaku bisnis UKM untuk bisa mendapatkan pendanaan dengan cara berbagi kepemilikan efek, baik berupa saham, obligasi, maupun sukuk. Nah, BShare yang akan bantu distribusi dividen ataupun imbal hasil bersama dengan laporan keuangan dan laporan operasional bisnisnya setiap bulan. Dengan begitu, teman-teman bisa fokus untuk menjalankan bisnisnya. Dan kami juga akan membantu support untuk dari sisi after investment-nya, baik dari sisi pendampingan untuk pelaku bisnis teman-teman semuanya, dan juga dari sisi pendampingan pra open investment ataupun persiapan funding. Kami bekerja sama dengan MBN Consulting sebagai partner kami untuk membantu bagaimana teman-teman mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan pendanaan dari para investor. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana teman-teman bisa mendapatkan pendanaan atau how to fundraise dari investor. Nah, pada sesi pertama kali ini, saya akan membahas mulai dari apa sih pentingnya kita untuk melakukan pendanaan dan urgensinya, kenapa sih teman-teman alasannya harus mendapatkan pendanaan atau melakukan fundraising dari investor. Nah, tentunya ada beberapa alasan yang mendasar ketika teman-teman berbicara untuk mendapatkan pendanaan dari para investor. Apakah teman-teman berencana untuk melakukan ekspansi, mendapatkan modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi, atau alasan-alasan lainnya. Misalkan, teman-teman ingin menambah modal untuk ekspansi, membuka cabang, menambah pabrik, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung tentunya dari industri yang teman-teman sedang jalani. Nah, kalau kita berbicara tentang fundraising itu sendiri, tentunya ini merupakan hal yang tergolong baru kalau kita bandingkan dengan bisnis-bisnis yang sudah berjalan 20-30 tahun yang lalu, di mana mungkin mereka nggak perlu melakukan fundraising di awal, tapi mereka mengumpulkan modal untuk bisa mendapatkan modal ekspansinya, misalkan mengumpulkan omset dan profit yang tentunya sudah mendapatkan penghasilan dari laba ditahan dan lain sebagainya. Itu yang digunakan untuk mereka melakukan ekspansi. Menuju ke era sekarang, digitalisasi dan juga teknologi berkembang dengan pesat, diiringi dengan adanya kompetitor tentunya untuk jenis usaha apapun yang kita jalani. Nah, sekarang kita bermain mengadu cepat dengan waktu, teman-teman. Apakah kita mau seperti generasi zaman dulu? Tentunya bisa. Kita mengumpulkan omset dan profit untuk ekspansi bisnis. Tapi jangan sampai kita kalah cepat dengan kompetitor kita karena mereka bergerak dengan lebih cepat dengan pendanaan dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi ketinggalan dengan kompetitor. Nah, tentu hal tersebut bukan hal yang kita inginkan. Untuk itu, penting untuk kita semuanya bisa mengetahui apa sih strategi-strategi ekspansi kita dan alasan kenapa kita harus mulai memikirkan mendapatkan pendanaan. Jadi kuncinya adalah di speed atau kecepatan kita yang mungkin bisa jadi lebih cepat karena kita memiliki pendanaan ataupun modal dari pihak ketiga seperti itu. Jadi itu adalah alasan yang sangat kuat untuk kita melakukan ekspansi. Nah, selain itu, ketika kita sudah ketahui, oke, saya alasannya untuk melakukan pendanaan untuk percepatan ekspansi, kita harus mulai yang namanya melakukan perencanaan gitu ya. Kita harus memiliki perencanaan yang jelas nih terkait rencana penggunaan dana untuk valuasi perusahaan kita, dan kita menentukan juga detail breakdown dari rencana-rencana kita. Karena bisa jadi teman-teman, ketika kita membutuhkan pendanaan itu nggak langsung di depan gitu ya. Kita bisa jadi membutuhkan persiapan dan dana tersebut nggak langsung kepake dan dibutuhkan di awal gitu ya. Jadi kita akan mulai untuk bahas terkait detail-detail daripada rencana penggunaan dana tersebut. Untuk rencana penggunaan dana sendiri,
kita perlu petakan. Nanti teman-teman sambil nonton video ini bisa sambil ambil catatan, ambil kertas untuk bisa melakukan perencanaan yang teman-teman inginkan. Oke, nah ini tentunya ditentukan oleh strategi bisnis dari teman-teman sendiri. Misalkan ada yang tipe bisnisnya adalah buka cabang. Oke, saya mau buka cabang misalkan di cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan lain sebagainya. Ditulis timelinenya, butuh modalnya berapa untuk satu gerai misalkan, dan rencana timelinenya di bulan apa, mau hiring berapa orang, dan lain sebagainya. Coba coret-coret kasarannya untuk kita tahu nih kebutuhan pendanaan kita itu timelinenya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian juga yang mungkin misalkan tadi 30% untuk melakukan pembelian aset misalnya, kemudian 50% untuk hiring, kemudian 20% untuk pengembangan produk. Nah, itu ditulis tuh persentase-persentasenya berapa dari dana yang kita butuhkan tersebut. Jadi kita udah tahu nih alokasi penggunaan dana untuk apa. Sambil kita breakdown timeline dari sisi kapan dana tersebut digunakan. Karena bisa jadi dana tersebut itu nggak langsung kita butuhkan di depan, jadi dana yang kita kira butuh misalkan 5 miliar, 10 miliar, ternyata nggak butuh sebesar itu kok teman-teman gitu ya, ada timeline untuk penggunaannya. Nah, itu terkait juga namanya cash flow management. Nah, itu kita ada sebagian yang mungkin tercover dari omset, jadi nggak harus dari investment semuanya, itu kita bisa kombinasikan nantinya. Tapi paling tidak kita tahu berapa besar dana yang kita butuhkan dan timeline untuk penggunaannya itu kapan. Nah, di sana nanti kita baru bisa ketahui terkait instrumen-instrumen apa saja yang cocok untuk kita gunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita akan bahas terkait bagaimana kita menyusun tadi timeline penggunaan dana tersebut, rencana penggunaan dana berdasarkan jangka waktunya. Jadi, teman-teman juga bisa pelajari terkait persiapannya tersebut bukan hanya di jangka pendek saja, tapi juga yang namanya jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah, ini berbeda-beda nih pendekatannya kalau kita mau berencana untuk melakukan ekspansi jangka pendek, menengah, atau panjang. Misalkan ketika kita berbicara dalam siklus jangka pendek, kita akan berbicara tentang misalkan penambahan modal kerja, teman-teman. Misalkan kita udah ada project dari pemerintah, ataupun project dari kementerian, ataupun dari korporasi, atau dari project-project lainnya. Nah, ini biasanya butuh tambahan modal yang cukup besar karena mungkin bayarnya tempo 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini tergolong untuk jangka pendek. Nah, untuk yang levelnya udah tahunan gitu ya, kita bicara 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini mungkin masuknya ke jangka waktu menengah. Kenapa? Karena biasanya model seperti ini digunakan untuk bisa jadi project juga, ada juga yang setahun, 2 tahun. Ada juga bentuknya adalah penambahan kapasitas produksi untuk pembelian aset gitu ya. Aset ini juga sebenarnya tergantung dari market yang sudah kita miliki. Misalkan teman-teman sudah tahu nih kira-kira mau untuk merambah ekspor, jadi butuh untuk produksinya lebih banyak karena kita sudah tahu nih pembelinya siapa. Nah, itu juga bisa jadi untuk teman-teman pertimbangkan ketika melakukan ekspansi untuk level jangka menengah. Jadi menengah ini tadi setahun atau 2 tahun. Nah, itu berbeda lagi dengan yang kita pakai untuk ekspansi jangka panjang. Nah, jangka panjang ini pendanaannya biasanya bisa bukan lagi 2 tahun, tapi bisa jadi 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Jadi biasanya jenis-jenis seperti ini perbedaannya adalah dia tidak langsung menghasilkan cash flow di depan. Misalkan tadi kalau modal kerja kan biasanya kita udah tahu nih projectnya seperti apa, kita udah tahu omsetnya bakal berapa, kemudian cost-nya berapa, jadi kita tahu nih kira-kira profitnya itu berapa gitu ya. Sama juga dengan menengah, tadi kita udah tahu nih kira-kira kapasitas produksinya kita tingkatkan dari 100 kilo menjadi 500 kilo gitu ya, atau 500 ton silahkan. Tapi kalau jangka panjang, kita mungkin bentuknya adalah product development, mungkin bentuknya adalah inovasi yang tidak langsung menghasilkan cash flow. Bisa jadi dalam 3 tahun baru menghasilkan, dalam 5 tahun baru menghasilkan. Jadi tentunya kita perlu modalin dulu gitu ya, yang namanya investasi yang jangka panjang. Tentunya begitu jangka panjang kita dapat, itu bisa returnnya berkali-kali lipat. Tapi tentunya tidak bisa, belum apa-apa harus langsung suruh bayar bunga, cicilan, dan lain sebagainya. Jadi ini agak sulit kalau kita cover pakai namanya pinjaman, cicilan, dan lain sebagainya yang membutuhkan yang namanya modal yang harus dibayarkan secara rutin karena bentuknya masih dalam tahap development dan pengembangan inovasi. Nah, jadi ini berbeda tools ataupun instrumen yang kita gunakan.
Jadi kalau yang tadi mungkin yang pendek dan menengah bisa kita gunakan sistemnya cicilan, loan, dan lain sebagainya, itu masih possible. Tapi mungkin kalau yang jenisnya jangka panjang ini, kita perlu bukan lagi menggunakan loan atau pinjaman, tapi menggunakan sistemnya equity ataupun saham. Jadi kita bisa berbagi kepemilikan saham, dengan sistemnya adalah pembagian keuntungan dari cash flow yang sedang berjalan, sehingga dengan begitu bisa jadi safe buat kita, nggak perlu harus bayar cicilan day to day, tapi kalau ada untung kita bagi dividen interim ataupun dividen tahunan sesuai dengan cash flow perusahaan yang kita dapatkan. Sebenarnya setiap jangka waktu ini membutuhkan instrumen-instrumen yang berbeda ketika kita berbicara tentang jenis tipe instrumen pendanaannya. Untuk yang jangka pendek, karena bentuknya adalah misalkan project base dan juga udah tahu nih kapan dibayarnya, cuma bayar yang mundur, tapi kita butuh modal kerja, bisa kita cover dengan modelnya adalah obligasi dan juga sukuk. Di B-Share kita bisa terbitkan bentuknya bond dan sukuk ini, bahwa ketika kita mengajukan pendanaan sudah ada proyeknya, jadi investor bisa lebih yakin dan lebih safe karena pembayarannya, jangka waktunya, baik itu kupon ataupun imbal hasil bisa lebih terukur. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mencoba instrumen kredit modal kerja yang ada di perbankan ataupun peer-to-peer lending produktif yang mungkin teman-teman bisa dapatkan. Nah, silahkan dipertimbangkan kira-kira rate yang bisa mengcover dari kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Nah, dengan begitu kita nggak terlalu pusing lagi, misalkan tiba-tiba ada orderan 1 ton misalnya. Nah, itu tinggal kita sesuaikan kebutuhan modal kerjanya sesuai dengan orderan tersebut karena bentuknya project based. Jadi nggak harus langsung sharing yang namanya equity di depan. Jadi bisa lebih fleksibel buat teman-teman untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan yang jangka menengah. Kita bisa melakukan opsi bentuknya adalah tadi pinjaman, kredit modal kerja, peer-to-peer lending, ataupun misalkan kalau butuh lebih besar, karena kadang-kadang kelas yang menengah ini mungkin bisa lebih dari 2,5 miliar. Kalau peer-to-peer lending kan maksimum 2,5 miliar, teman-teman bisa mengajukan obligasi ataupun sukuk. Nah, itu di platform securities crowdfunding seperti B-Share itu bisa dilakukan dengan up to maksimum 10 miliar per tahun. Dan ini juga bisa dilakukan bertahap, misalkan tahap 1 5 miliar dulu, nanti ada project berikutnya tahap 2 5 miliar lagi dalam waktu setahun, itu bisa sampai maksimum 30 miliar dalam 3 tahun. Nah, itu bisa menjadi opsi karena biasa kalau kebutuhan jangka menengah ini lebih besar bentuknya, misalkan instrumennya bentuknya adalah obligasi dan sukuk yang digunakan untuk pembelian aset. Asetnya tentunya aset produktif, digunakan untuk misalkan penambahan gudang gitu ya, ataupun penambahan mesin. Nah, ini tentunya bisa meningkatkan daripada kapasitas produksi, asalkan juga kita harus imbangi juga dengan supply. Jangan sampai kita hanya menambah produksi aja tapi kita bingung supply-nya dari mana. Ketika supply dan demand-nya sudah bertemu, ini bisa lebih gampang ketika kita membayarkan yang namanya imbal hasil, bunga, dan lain sebagainya. Itu lebih aman gitu ya, karena kita udah tahu kapan kita dibayar, kapan kita bisa jualnya kemana, itu sudah lebih aman. Dan secara akad pun bervariasi ataupun perjanjian pun bervariasi. Misalkan kalau yang teman-teman butuh untuk sukuk gitu ya, itu tentunya ada akad yang memang cocok untuk dianggapnya membelikan aset seperti tadi bentuknya mesin ataupun bentuknya adalah pabrik, properti dan lain sebagainya, itu ada khusus seperti itu. Ataupun itu yang bisa menjadi jaminan juga ketika kita membuat instrumen obligasi misalnya, itu bervariasi. Jadi itu juga bisa digunakan. Misalkan teman-teman jaminannya nggak harus properti juga sih, bisa jadi contohnya ada giro mundur gitu ya dari korporasi, teman-teman sudah punya kontrak, bisa jadi perjanjian fidusia untuk jaminan bentuknya adalah kontrak ataupun bentuknya adalah SPK dari kementerian, korporasi, dan BUMN, itu bisa dijadikan jaminan fidusia selain daripada personal guarantee ataupun corporate guarantee yang teman-teman bisa jadikan patokan. Nah, ini tentunya instrumen alternatif selain yang tadi. Kalau perbankan biasanya mereka butuh jaminannya aset properti, aset keras gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang instrumen jangka panjang investasinya, itu berbeda lagi. Mungkin nggak cocok kalau kita pakai instrumen utang ataupun sukuk. Jadi mungkin lebih cocok untuk kita masuknya ke saham tadi. Nah, saham ini tentunya teman-teman ada yang namanya valuasi. Berapa persen yang mau kita sharing sahamnya kepada investor. Nah, ini lebih aman buat teman-teman ketika berbicara jangka panjang karena tadi cash flow-nya belum jelas untuk pengembangan produk. Yang penting kalau kita invest di equity,
sebagai investor, ini kita akan melihatnya adalah potensi pertumbuhan di masa yang akan datang. Kalau yang tadi utang itu bentuknya adalah kepastian pembayaran yang menjadi kunci, tapi kalau kita berbicara jangka panjang adalah kita bicara potensi growth atau pertumbuhan daripada bisnis dan usahanya teman-teman. Mungkin saat ini profitnya teman-teman 100 juta per bulan, tapi dengan adanya tambahan modal ini bisa jadi 1 miliar per bulan. Nah, potensi itu yang diukur dan dianalisa oleh para investor ketika mereka ingin berinvestasi. Nah, itu yang menjadi patokan juga buat teman-teman ketika nanti akan mengajukan pendanaan. Tentunya dengan konsep jangka panjang ini, teman-teman bisa lebih safe karena kita bagi untung kalau kita untung, dan juga investor melihatnya ada potensi capital gain pada saat teman-teman IPO ataupun naik ke series berikutnya ataupun sahamnya di merger atau akuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Jadi ada potensi pertumbuhan yang diharapkan. Sebenarnya apa sih yang dilihat oleh investor ketika ingin mengajukan offering kepada teman-teman? Ada 4 investor checklist yang teman-teman perlu perhatikan. Biasanya investor itu akan melihat dari yang pertama adalah kualitas daripada founders background-nya. Siapa sih orang-orang di belakangnya? Man behind the gun. Kalau kita bilangnya adalah orang di balik layarnya itu siapa. Nah, karena sebuah bisnis itu balik lagi tentang people. Bagaimana orang di belakang ini bisa membuat bisnis ini lebih sukses, lebih bisa growing lagi ke depan. Apakah kamu adalah orang yang tepat untuk bisa membuat bisnis ini, industri ini semakin sukses? Kita akan cek foundernya, latar belakangnya siapa, rekam jejaknya seperti apa, sebelumnya sudah pernah kerja di mana, sebelumnya sudah pernah membangun bisnis apa, apakah sudah punya kualitas untuk bisa memperbesar bisnis ini menjadi skala yang lebih jauh lagi. Apakah teman-teman pernah melakukan sesuatu yang melanggar etika bisnis ataupun etika hukum. Nah, itu juga akan menjadi catatan. Jadi make sure teman-teman clean dari sisi track record, baik dari sisi digital maupun dari sisi track record perbankan. Biasanya kalau bentuknya loan, yang akan dilihat adalah misalkan SLIC ataupun BI checking, yang biasanya ini terkait dengan bagaimana behavior kita berhadapan dengan lembaga keuangan, baik secara personal, misalkan kartu kredit ataupun multi finance. Itu biasanya akan nge-link ke dalam satu sistem yang akan kelihatan di sana. Kemudian yang kedua yang kita akan cek adalah, yang tadi pertama founders, yang kedua adalah produk. Kita akan lihat bagaimana produk daripada teman-teman ini sudah mencapai product market fit atau belum. Apa sih yang dimaksud dengan product market fit? Product market fit adalah sebuah titik di mana produk yang teman-teman hasilkan ini sudah cocok dan sudah sesuai dengan permintaan market. Jadi mereka bukan hanya beli sekali, mereka bisa beli 2 kali, 3 kali, dan repeat. Dan juga bahkan dia menjadi promotor untuk produk teman-teman, ngajakin teman-teman yang lain untuk beli juga. Nah, ini juga yang menjadi patokan product market fit ini sudah benar-benar terjadi. Jadi bukan berarti kita cuma bikin produk atau jasa yang keren-keren aja menurut kita, tapi kita sudah menciptakan produk ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu yang paling penting, karena jangan sampai kita invest besar-besaran ke sebuah produk atau jasa yang sebenarnya tidak diminati atau tidak melakukan solving kepada problem yang dirasakan oleh customer. Nah, itu kebanyakan orang di luar sana itu seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada startup ataupun perusahaan yang kesannya sudah diinvest jutaan dolar tapi ternyata bangkrut. Nah, itu karena mereka belum menemukan namanya product market fit. Nah, terkait dengan product market fit, yang ketiga yang kita harus cek adalah marketnya. Apa sih sebenarnya? Market ini adalah permintaan pasar, jumlah pasar, market size gitu ya. Jadi kita udah harus ketahui dulu nih, market size kita ini di industri kita ini seberapa besar. Misalkan teman-teman berbicara tentang industri retail. Berapa banyak transaksi yang kita bisa dapatkan di industri retail? Berbeda juga dengan industri F&B misalnya, dan juga misalkan industri franchise. Seberapa besar marketnya? Marketnya contohnya di Indonesia, keseluruhan penduduknya kan 270 juta, tapi nggak mungkin kita bisa 770 juta produknya kita pakai semua. Pasti ada yang namanya customer segment. Berapa besar total addressable market yang kita bisa dapatkan di sana? Jadi kita punya industri, ini transaksinya berapa besar sesuai dengan market yang kita punya. Kemudian berapa besar market share yang bisa kita dapat dari total keseluruhan market tersebut. Mungkin di awal kita nggak bisa langsung 100% market shares. Pasti kita akan berkompet dengan yang namanya kompetitor. Jadi kita udah tahu nih cakupan target market yang kita tuju berapa dan berapa besar target market share yang kita punya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat juga nih, apakah market itu hanya di Indonesia saja atau bisa scale ke luar regional ataupun ke global. Jadi tentunya market ini juga berbeda-beda setiap industrinya. Jadi investor akan melihat scalability dari market yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah legal dan finansial. Nanti pasti teman-teman ketika berhadapan dengan investor akan cek nih yang namanya legalnya seperti apa,
finansialnya seperti apa. Nah, ini juga akan kita cek secara lebih detail. Karena apa? Karena biasanya legalitas ini menjadi penting, misalkan tadi BPOM, kemudian kalau yang makanan gitu ya, kemudian Haki, jangan sampai nanti ada isu dari sisi legal dan juga terkait dari finansial. Apakah keuangan teman-teman sehat? Apakah teman-teman punya omset yang bisa growing ke depan dan saat ini sudah profitable atau belum? Nah, itu tergantung ya dari industri. Kalau misalkan startup teknologi yang incernya growth, mungkin di awal-awal belum profitable, tapi mungkin di masa depan akan profitable. Nah, 4 checklist tersebut itu yang menjadi patokan biasanya ketika teman-teman akan berhadapan dengan investor, baik itu bentuknya saham, obligasi, ataupun sukuk. Nah, ini yang akan menentukan ketika kita berhadapan dengan investor, apa saja yang kita mesti siapkan. Checklist tersebut teman-teman bisa mulai siapkan, tadi sudah dicatat, nanti bisa dipersiapkan untuk berhadapan dengan investor. Nah, di video berikutnya saya akan lebih membahas terkait rencana ekspansi dan juga terkait dengan instrumen-instrumen apa saja yang cocok untuk teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman berhadapan dengan investor. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.